Krisnaditya Maheswara dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 21. Di sini saya akan mengobservasi atau mereview tempat ibadah saya. Saya beragama Hindu dan tempat ibadah saya adalah pura. Pura yang menjadi tempat ibadah saya ini terletak di Desa Karangduren, Kecamatan Pengaruh, Kabupaten Klaten. Dan pura ini bernama Pura Brahmana Sakti. Pura ini dibangun pada tahun 1990 dan dibangun di atas tanah yang berukuran 500 meter persegi. Nah, langsung saja kita observasi pura ini. Nah, nampak seperti ini Pura Brahmana Sakti jika dilihat dari depan. Lalu di depan ini adalah Candi Bentar. Ini adalah pintu masuk ke dalam pura. Lalu untuk bagian selanjutnya kita memasuki kawasan Nista Mandala. Nista Mandala adalah bagian terluar pura atau Joko Pisan. Nista Mandala digunakan untuk tempat persiapan upacara keagamaan. Di wilayah Nista Mandala terdapat bangunan dan saya menyebutnya pendopo. Nah, dalam bangunan ini ada kamar mandi dan gudang, serta juga ada kenongan yang berfungsi untuk yang dibunyikan pada saat akan dilangsungkannya persembahyangan. Lalu ada keran-keran air yang berfungsi untuk jika mau sembahyang kita harus mensucikan diri terlebih dahulu. Ada sedikit tanaman-tanaman juga di sini. Lalu ada bangunan Candi Kurung. Candi Kurung. Nah, Nista Mandala melambangkan alam bawah tanah dari alam semesta yang disebut Purloka. Selanjutnya kita memasuki kawasan Madhya Mandala. Nah, kawasan Madhya Mandala itu yang ini. Madhya Mandala adalah bagian tengah pura atau Jowo Tengah yang berfungsi untuk pertemuan dan rapat. Madhya Mandala melambangkan bagian tengah alam semesta, maksud saya. Yang disebut buah loka. Seperti ini kalau dilihat dari depan. Selanjutnya ini di depan kita, ini adalah kawasan Utama Mandala. Utama Mandala adalah bagian paling dalam pura atau jeroan. Utama Mandala merupakan tempat paling suci karena pada tempat tersebut umat Hindu melaksanakan persembahyangan. Di kawasan Utama Mandala terdapat Padmasana yang berfungsi untuk menaruh sajian untuk umat Hindu dan sebagai arah untuk umat Hindu melakukan persembahyangan. Nah, Padmasana ini yang paling besar. Ini Padmasana. Lalu juga terdapat dua Padmasari. Bagian ini sama.
bagian ini. Padmasari fungsinya juga sama seperti Padmasana, hanya saja ukurannya lebih kecil. Lalu di sini juga ada patung Semar. Lalu di sekitar Padmasana dan Padmasari terdapat tumbuh-tumbuhan seperti bunga kamboja dan lain-lain. Nah, ini tumbuh-tumbuhannya. Untuk konstruksi bangunan pura ini bermacam-macam. Nah, seperti Candi Bentar yang di depan tadi itu menggunakan bahan pasir dan semen. Lalu untuk pagar luar menggunakan menggunakan besi. Maksudnya pintu ini, pintu besi. Dan untuk pagar luar yang ini dengan yang pagar luar ini itu menggunakan campuran batu, semen dan pasir. Lalu untuk bangunan dalam, seperti pendopo dan Madhya Mandala tadi menggunakan batu bata, semen dan pasir. Untuk atapnya menggunakan genting. Gentengnya berbahan dasar tanah liat dan gentengnya ini genteng pres. Dan untuk kayunya menggunakan kayu glugu. Dan pintu kamar mandi juga menggunakan kayu. Untuk tegelnya menggunakan keramik. Dan ini juga sama, keramik juga sama seperti pendopo tadi. Lalu untuk Padmasana dan Padmasari menggunakan campuran pasir dan semen. Dan untuk patung Semar juga sama. Nah, dan ini yang membuat saya sedih adalah umat Hindu di desa Karangduren ini sudah mulai habis. Bahkan generasi mudanya hanya tersisa 4 orang. 4 orang itu pun termasuk saya dan adik saya. Dan jumlah umat Hindu di desa Karangduren ini tidak lebih dari 20 orang. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.